Dan masih membicarakan seputar banjir di Sumatera, Tribuners, ada beragam kisah yang hadir dari insiden ini. Bahkan beberapa kisah tentang penyelamatan dan usaha mempertahankan diri ada yang viral di media sosial. Kita akan menyimak yang pertama ada sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga memunguti butiran beras yang tercampur tanah dan video ini menjadi viral rupanya di media sosial. Video tersebut menunjukkan kondisi bantuan logistik berupa beras yang dilempar dari helikopter kepada masyarakat yang tampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam video terlihat helikopter menjatuhkan beras dan stan kepada korban banjir dan longsor. Namun saat bantuan dijatuhkan, ini rupanya banyak kemasan beras yang rusak sehingga beras berceceran di. Warga pun beramai-ramai memungut beras yang bercampur tanah dengan menggunakan bajunya sebagai wadah. Dan memang bantuan yang disalurkan melalui helikopter ini dilakukan karena akses ke wilayah terdampak tertutup akibat longsor. Namun metode penyaluran ini menimbulkan kekecewaan di kalangan warga karena bantuan yang diterima tidak merata dan banyak yang rusak. Ketua Harian Posko Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara, Basalinus, memberikan penjelasan terkait kejadian ini. Ia menyatakan bahwa pengiriman bantuan melalui helikopter ini merupakan langkah darurat, memang akses darat ini tidak dapat dilalui. Namun tidak semua lokasi juga ini memiliki helipad yang memadai sehingga bantuan terpaksa dijatuhkan darat. Meski demikian, Tribuners, Basarin berjanji akan melakukan perbaikan dalam proses pengiriman bantuan dari udara agar bantuan yang diterima ini tidak rusak di masa mendatang. Ia juga meminta masyarakat untuk memahami kondisi darurat yang sedang dihadapi. Dan pemirsa, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mengelola distribusi bantuan bencana, terutama daerah-daerah dengan akses yang sulit. Perbaikan prosedur dan sarana pendukung seperti helipad ini juga sangat diperlukan ya, agar bantuan dapat disalurkan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Karena dengan adanya evakuasi dan perbaikan, diharapkan penyaluran bantuan bencana ke depan berjalan lebih tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak. Nah, ngomongin soal para warga yang selamat, ada kisah yang cukup mengharukan datang dari seorang pria. Ada seorang ayah yang kabarnya mencari istri dan anaknya yang menjadi korban banjir di Tapanuli Tengah. Dan video ini sempat viral di media sosial. Pria bermarga Hutauruk ini sempat viral berjalan kaki mencari istri dan juga anaknya. Ia terus berjalan sambil menangis, mencari keberadaan istri dan anak kesayangannya. Nah, aksi Hutauruk berhari-hari jalan kaki melewati longsor dan banjir ini hingga menyita perhatian Bupati Tapanuli Tengah, yaitu Masinton Pasaribu. Nah, untuk diketahui, Hutauruk ini tampak menangis ketika bertemu dengan Masinton pada Jumat 28 November. Diakui ya oleh Hulu bahwa dirinya ini sudah berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari keberadaan anak dan istrinya yang bertempat tinggal di wilayah Tuka, Tapanuli. Kepada Bupati, Hutauruk ini curhat tentang kepiluan apa yang ia rasakan. Ia mengaku cemas dengan kondisi anak istrinya yang menjadi korban banjir bandang. Bahkan pikiran Hutauruk ini kabarnya kalut bak takut anak istrinya hanyut atau tak ada bisa diselamatkan dari bencana banjir. Nah, melihat warganya menangis sedih, Mas Sinton ini menghiburnya. Ini ya, Tribuners, dan dia juga curhat terkait akses internet yang memang cukup sulit. Bahkan telepon ini tidak ada dan listrik juga mati. Kemudian Mas Sinton minta timnya untuk membantu Hutauruk. Masinton meminta Hutauruk ini agar mencari anak istrinya di pengungsian yang telah disiapkan. Kemudian setelah video Hutauruk jalan kaki mencari anak istri viral, kabar terbaru darinya sungguh melegakan. Dalam unggahan terbaru sebuah akun di media sosial, Hutauruk ini kabarnya sudah berhasil bertemu dengan anak istrinya. Terlihat di foto terbarunya, Hutauruk semeringah berpose sembari menggendong anak lakinya.
Hutauruk yang mengenakan kaos hijau ini nampak ceria berfoto bersama keluarganya karena bukan cuma foto, ada juga video yang memperlihatkan Hutauruk ini video call dengan keluarganya. Sambil menangis, Hutauruk mengucap rasa syukur atas pertolongan Tuhan karena memang nih ya, akhirnya setelah perjalanan panjang, istri dan anak Hutauruk akhirnya bertemu kembali. Nah, Tribuners, ada juga kisah perjuangan seorang anak yang sangat mengharukan. Perjalanan ini adalah kisah seorang siswi kelas 7 dari Langkat, Sumatera Utara yang harus menembus banjir sejauh 4 kilometer hanya demi memastikan ia tetap bisa berangkat mengikuti Olimpiade. Jadi perjalanan Intan kira ini akan menuju panggung Olimpiade Pendidikan terkait dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam di Ancol, Jakarta. Dan memang ini bukan hanya sekadar kisah begitu ya, namun perjuangan dari sosok Intan Syakira. Hujan deras berhari-hari mengubah kampung tempat tinggal Intan ini menjadi genangan luas. Air yang awalnya masuk perlahan ke rumah, dalam waktu singkat naik hingga setinggi dada dewasa. Nah, di tengah kondisi ini, Intan tetap memegang erat naskah pidatonya, duduk di atas sofa sambil terus menghafal. Rumah nenek yang mereka datangi untuk mengungsi ini pun turut terendam dan situasi makin sulit ketika jaringan komunikasi terputus. Bahkan pihak sekolah dan juga Kemenak Langkat ini tidak bisa menghubungi keluarga Intan selama berhari-hari. Nah, banyak yang menduga Intan ini tidak mungkin berangkat karena seluruh akses jalan lumpuh total. Namun pada H-3 keberangkatan, keluarga Intan mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Intan, ibunya, sepupunya, dan juga aparat TNI berjalan menembus banjir setinggi pinggang sejauh 4 kilometer. Hanya satu yaitu mencari lokasi yang memiliki sinyal agar bisa memberi kabar kepada sekolah ini bahwa Intan tetap siap untuk berangkat ke Jakarta. Nah, perjalanan ini berlangsung dalam kondisi gelap gulita tanpa listrik dan juga arus air ini begitu deras di sana, bahkan lumpur kaki dan hujan yang belum terhenti. Intan menggenggam erat plastik kecil berisi Rp600.000, yaitu uang satu-satunya berhasil mereka selamatkan. Kemudian mobil ini kabarnya tidak dapat melintas karena arus terlalu kuat. Mereka kemudian berjalan, menumpang bak kendaraan, turun lagi, berjalan lagi, berganti angkutan hingga akhirnya mencapai titik yang memungkinkan mereka keluar dari wilayah banjir. Nah, proses biasanya hanya membutuhkan waktu setengah jam, ini berubah menjadi perjalanan hampir 1 hari penuh. Pada malam itu sekitar pukul 22, para pembina dan staf anak serta dinas pendidikan berkeliling untuk mencari toko yang masih buka dan membelikan Intan pakaian bersih. Langkah kecil ini menjadi dukungan dari banyak pihak terhadap perjuangan yang telah dilakukan Intan dan keluarganya. Dan ketika Intan akhirnya naik pesawat menuju Jakarta, perjalanan ini bukan lagi perjalanan biasa. Ini adalah simbol dari keberanian, ketekunan, dan keyakinan seorang anak yang menolak menyerah meski bencana menghalangi jalan. Karena bagi Intan, panggung Olimpiade PAI ini bukan hanya tempat lomba pidato. Perjalanan ini menyampaikan pesan bahwa bencana tidak selalu memakan langkah. Dalam banyak keadaan, tekad ini justru menjadi cahaya saat lingkungan sekitar terasa gelap. Nah, di balik kisah ini, Siti mengingatkan bahwa banjir ini ya, pemirsa, tidak lepas dari perilaku manusia, kemudian kerusakan lingkungan, sampah yang dibuang sembarangan, dan deforestasi menjadi faktor yang memperburuk bencana. Siti Aminah dari Seksi Pendidikan Agama Islam Kabupaten Langkat menggambarkan kondisi Intan ketika mereka bertemu. Jadi perjalanan Intan ini menembus banjir 4 kilometer menjadi cermin bahwa pendidikan, kepedulian lingkungan, dan juga dengan karakter seseorang ini merupakan fondasi yang harus terus dipupuk bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.